Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik.
yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmana Wijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun.
Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melumwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9.
Lalu Megatras Bali M9,0 NTB M8,9 NTT M8,7 Laut Banda Selatan M7,4 Laut Banda Utara M7,9 Utara Sulawesi M8,5 dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat. Jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif,
mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024.
Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrus yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrus di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut,
Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip.
Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrus yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrus di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrus.
MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa Megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat,
jelas Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2.
BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melongwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat,
BMKG menyebut bahwa getaran Lindhu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi, dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmana Wijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus.
Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang,
Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi, dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat. Jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia.
Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan,
Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat. Jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut.
Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi, dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melongwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik.
yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun.
Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9.
Lalu Megatras Bali M9,0 NTB M8,9 NTT M8,7 Laut Banda Selatan M7,4 Laut Banda Utara M7,9 Utara Sulawesi M8,5 dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrus yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif,
mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024.
Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrus di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut,
Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip.
Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrus yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrus di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrus.
MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa Megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar,
Tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami.
Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi,
Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya.
Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat. Jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara.
Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem,
Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi, dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar. Tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya.
Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran.
Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana.
Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melongwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api,
sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut.
berpotensi tsunami setinggi 20 meter. Gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi, dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik.
yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun.
Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9.
Lalu Megatras Bali M9,0 NTB M8,9 NTT M8,7 Laut Banda Selatan M7,4 Laut Banda Utara M7,9 Utara Sulawesi M8,5 dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrus yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif,
mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melongwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024.
Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrus yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrus di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut,
Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip.
Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmana Wijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrus yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrus di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrus.
MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa Megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar,
Tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami.
Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi,
Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya.
Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara.
Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung,
hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi, dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya.
Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran.
Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana.
Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api,
sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat. Jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut.
potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik.
yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun.
Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi, dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melongwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9.
Lalu Megatras Bali M9,0 NTB M8,9 NTT M8,7 Laut Banda Selatan M7,4 Laut Banda Utara M7,9 Utara Sulawesi M8,5 dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrus yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif,
mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024.
Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrus yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrus di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut,
Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melumwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip.
Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrus yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrus di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrus.
MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa Megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat,
jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2.
BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi, dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitud 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat,
BMKG menyebut bahwa getaran Lindhu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi, dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melongwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya,
seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut,
Wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi, dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut.
Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api,
sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut.
potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik.
yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat. Jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun.
Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9.
Lalu Megatras Bali M9,0 NTB M8,9 NTT M8,7 Laut Banda Selatan M7,4 Laut Banda Utara M7,9 Utara Sulawesi M8,5 dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrus yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif,
mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024.
Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrus yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrus di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut,
Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip.
Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrus yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrus di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrus.
MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa Megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa Megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa Megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat,
jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2.
BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat,
BMKG menyebut bahwa getaran Lindhu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melongwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya,
seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut,
Wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi, dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat. Jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut.
Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melongwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api,
sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut.
berpotensi tsunami setinggi 20 meter. Gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melongwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik.
yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat. Jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun.
Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9.
Lalu Megatras Bali M9,0 NTB M8,9 NTT M8,7 Laut Banda Selatan M7,4 Laut Banda Utara M7,9 Utara Sulawesi M8,5 dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrus yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif,
mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024.
Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrus yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrus di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut,
Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip.
Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmana Wijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrus yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrus di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrus.
MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa Megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar,
Tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami.
Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi,
Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya.
Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melongwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara.
Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung,
hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya.
Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran.
Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana.
Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api,
sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut.
berpotensi tsunami setinggi 20 meter. Gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik.
yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitud 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat. Jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun.
Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9.
Lalu Megatras Bali M9,0 NTB M8,9 NTT M8,7 Laut Banda Selatan M7,4 Laut Banda Utara M7,9 Utara Sulawesi M8,5 dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitud 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif,
mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024.
Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrus yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrus di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut,
Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip.
Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrus di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust.
MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa Megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa Megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa Megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar,
Tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami.
Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi,
Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya.
Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat. Jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara.
Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem,
Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi, dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitud 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya.
Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran.
Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melumwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana.
Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api,
sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut.
potensi tsunami setinggi 20 meter. Gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melongwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik.
yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat. Jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun.
Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9.
Lalu Megatras Bali M9,0 NTB M8,9 NTT M8,7 Laut Banda Selatan M7,4 Laut Banda Utara M7,9 Utara Sulawesi M8,5 dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat. Jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrus yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif,
mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024.
Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrus yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrus di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut,
Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melumwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip.
Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrus hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrus Mentawai Siberut dan megatrus Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrus yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrus di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrus.
MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat,
jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2.
BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km sore yang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi, dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrust, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrust. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat,
BMKG menyebut bahwa getaran Lindhu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melongwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat. Jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya,
seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATRHUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut,
Wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi, dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat. Jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam. Terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut.
Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut bahwa getaran lindu dirasakan lebih luas. Tak hanya Pangalengan, tapi juga Ciberem, Cimaung, hingga Ciwidey. Diawali dengan gempa pendahuluan M2.8 di lokasi yang sama pada pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Disusul pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Hartanto, Kamis. Total selama hari berturut-turut, wilayah Jawa Barat yang diguncang gempa adalah Bandung, Sukabumi dan Pangandaran. Lalu gempa juga terjadi di DIY Yogyakarta kawasan Gunung Kidul dan Kulon Progo. Sementara itu, dari Sumatera gempa terjadi di Langsa, Pidi, dan Nagan Raya Aceh. Kemudian di kawasan Sulawesi terjadi di Kolaka dan Talaut dan Melungwane Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api,
sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri 16 titik, yakni titik Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fenomena ikan laut loncat ke darat diduga berkaitan dengan gempa megatrus, BPBD buka suara. Ramai soal fenomena ikan meloncat ke darat di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan gempa megatrus. Lantas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur memberikan penjelasannya. Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Asep Kusmanawijaya, Selasa, 3 September 2024, menjelaskan bahwa fenomena ikan terbang tak ada kaitannya dengan potensi gempa megatrus. Menurutnya, banyak ikan ke darat disebabkan faktor alam lainnya, seperti perubahan iklim dan suhu air laut. Asep mengingatkan bahwa kejadian serupa sudah menjadi rutin setiap tahunnya. Kendati demikian, BPBD Cianjur tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dan ancaman bencana alam, terlebih di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami. Bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, cuma kalau namanya tsunami itu kan biasanya diawali dengan gempa bumi yang magnitudonya besar, tutur dia. Oleh karenanya, Asep meminta warga untuk tidak panik menyikapi fenomena tersebut. Di sisi lain ia menekankan bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir pantai selatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digemparkan dengan ikan laut yang berloncatan ke darat. Fenomena ini sudah berlangsung 2 hari terakhir di pesisir pantai, salah satunya di Dermaga Jayanti, Cidaun. Tak ayal, warga setempat berbondong-bondong mendatangi pantai untuk memunguti ikan jenis tanyan tersebut.
berpotensi tsunami setinggi 20 meter. Gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. MEGATR HUST di 11 pulau hari ini, Bandung Sulut 2 kali bergetar, BMKG Kominfo pasang alarm tsunami. Gempa megatrust kembali terjadi hari ini, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. BMKG dan Kominfo menyiapkan alarm peringatan dini gempa dan tsunami. Bolaang Mongondo Selatan Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik pukul 12.31 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 dengan kekuatan magnitudo 5,2. BMKG menyebut gempa bumi dangkal itu akibat aktivitas sesar aktif lokal di Sulawesi dan sekitarnya. Gempa kedua berkekuatan M2.8 berkedalaman 7 km berpusat 29 km soreang pukul 14.16 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan warga Pangalengan, yang disusul gempa kedua lebih besar yakni M3,2 di Tenggara Bandung di kedalaman 13 km pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, BMKG menyebut